adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi antara kelompok agama yang berbeda. 2. Komunikasi antara subkultur yang berbeda. 3. Komunikasi antara suatu subkultur dan kultur yang dominan. Keempat, komunikasi antara jenis kelamin. Fungsi komunikasi antar budaya yang digunakan adalah fungsi menyatakan identitas sosial, integritas sosial, dan sebagai jembatan dalam hubungan antar etnis yang berbeda. Dalam proses komunikasi antar budaya, terdapat beberapa perilaku individu yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial. Berikut adalah beberapa contoh kasus komunikasi antar budaya dalam bisnis, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan. Seorang manajer yang bekerja dalam lingkungan budaya yang berbeda akan mengembangkan teknik-teknik yang sesuai dengan budaya setempat untuk memotivasi karyawannya. Dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat, seorang manajer lebih menekankan pada individualisme dan jarak kekuasaan yang rendah. Manajer di Amerika Serikat akan menghargai pencapaian individu dan inisiatif, tindakan, hasil, dan berusaha untuk mengurangi perbedaan status. Manajer mengilhami karyawan dengan janji promosi, kenaikan gaji, bonus, dan bentuk pengakuan publik lainnya. Sementara itu, dalam konteks budaya tinggi seperti Korea, menerapkan gaya manajemen kepemimpinan yang menekankan pada harmoni kelompok dan pada saat yang bersamaan setiap orang di perusahaan harus mengerti posisinya yang tepat. Yang menjadi seorang raja di perusahaan adalah pimpinan perusahaan. 2. Gaya pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen. Setiap manajer harus mengambil keputusan penting tanpa memandang budaya. Pengambilan keputusan yang dilakukan umumnya terkait dengan manajemen sumber daya manusia, pengembangan produk baru, perluasan pasar, inisiatif penjualan, dan penerimaan atau penolakan proposal. Setiap manajer bisnis harus menyadari siapa yang membuat keputusan dan bagaimana keputusan itu dibuat. Dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat, gaya pengambilan keputusan perusahaan yang diterapkan bersifat top-down dan penyebaran informasi dilakukan melalui struktur otoritatif atau semi-otoritatif. Keputusan biasanya diambil oleh kelompok eksekutif yang bertanggung jawab penuh terhadap keputusan perusahaan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan hal ini diamanatkan secara hukum. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan karyawan tentang perubahan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memahami, menerima, dan beradaptasi dengan aturan baru. Jika karyawan tidak memahami perubahan, maka resistensi yang terjadi dapat menghambat gaya negosiasi. Negosiasi adalah salah satu contoh komunikasi lintas budaya dalam bisnis dan merupakan bagian integral dari perusahaan baik lokal maupun internasional. Negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan meminimalisasi perbedaan, kesalahpahaman, dan konflik. Dalam negosiasi bisnis antar budaya, budaya memberikan pengaruh terhadap cara pandang orang melihat proses negosiasi secara keseluruhan, persepsi terhadap rekan kerja, dan cara melakukan 4. Pemilihan tim negosiasi. Pemilihan siapa yang menjadi negosiator antar budaya menjadi salah satu bagian penting dalam proses negosiasi antar budaya. Pemilihan tim negosiasi didasarkan atas budaya termasuk pengetahuan tentang materi permasalahan, hubungan keluarga, pengalaman negosiasi, usia, status, pengetahuan teknis, kepercayaan, dan lain-lain. Misalnya dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat, pemilihan tim negosiasi dilakukan berdasarkan kemampuan manajerial yang dapat dibuktikan, daya saing, kemampuan verbal, efisiensi, memahami cara komunikasi dalam negosiasi, dan keterampilan komunikasi persuasif. Sementara itu, dalam konteks budaya tinggi seperti Jepang,
Pemilihan tim negosiasi dilakukan dengan mempertimbangkan status anggota tim dan jumlah tim yang dikirim yang menunjukkan tingkat. Yang kelima, etika bisnis dan negosiasi. Budaya membentuk etika seseorang baik pada tingkatan personal maupun nasional. Sebagai bagian dari perencanaan negosiasi, maka kita perlu memahami etika bisnis budaya tuan rumah termasuk etika komunikasi antar budaya dan etika komunikasi bisnis. Misalnya di Amerika Serikat melarang pembayaran suap atau pemberian hadiah sehubungan dengan urusan bisnis. Namun di beberapa negara lain seperti Meksiko, suap atau pemberian hadiah dalam urusan bisnis merupakan bagian yang alami dari proses negosiasi. Yang keenam, manajemen konflik. Dalam perspektif antar budaya, konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam dunia bisnis. Masing-masing budaya memiliki cara sendiri untuk menghadapi dan mengatasi konflik yang mencerminkan sistem nilai yang dianut. Misalnya Amerika Serikat memandang konflik merupakan bagian dari kompetisi dan ekspresi diri dan karena itu konflik sangat bermanfaat dalam dunia bisnis. Untuk mengatasi konflik, hal-hal yang dilakukan adalah penghindaran, akomodasi, kompetisi, dan kolaborasi. Bagi Jepang, konflik dipandang sebagai sesuatu yang memalukan dan menyedihkan karena berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Misalnya, kontrak bisnis memiliki makna yang berbeda bagi setiap budaya. Misalnya, manajer dari perusahaan Amerika Serikat akan cenderung memandang kontrak bisnis yang telah ditandatangani sebagai akhir dari proses negosiasi dengan semua rincian yang disepakati. Aturan berperilaku. Baik konteks budaya tinggi maupun konteks budaya rendah memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perilaku. Dalam konteks budaya rendah, norma perilaku sering dikomunikasikan secara tertulis atau menggunakan tanda-tanda seperti gambar dan lain-lain dibandingkan secara lisan. Sementara itu, dalam konteks budaya tinggi, norma perilaku tidak dikomunikasikan secara tertulis namun secara lisan.